got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Charles Sinotek dengan NIM 224100117. Saya berasal dari Universitas Kristen Arta Wacana, program studi manajemen kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan mata kuliah manajemen keuangan daerah tentang bagaimana memprediksi pendapatan di suatu daerah, dan dengan dosen pengampu Ibu Juliet Genoveva Jaratari SEMM. Selamat menyaksikan. Pada slide pertama tersedia data pendapatan asli daerah pada Provinsi Jawa Tengah, tepatnya pada Kabupaten Magelang, dari tahun 2017 sampai pada tahun 2023. Berdasarkan data realisasi pendapatan 2017 sampai 2023, saya akan memprediksi pendapatan pada tahun 2024 menggunakan beberapa teknik. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa data pendapatan asli daerah ini saya ambil dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah pada Kabupaten Magelang. Yang pertama, kita menggunakan teknik Simple Moving Average atau teknik SMA. Dengan teknik SMA, maka kita memprediksi pendapatan tahun depan berdasarkan perhitungan rata-rata pendapatan periode yang lalu. Misalnya dalam hal ini saya pilih data 5 tahun terakhir untuk memprediksi pendapatan pada tahun 2024, yaitu pada tahun 2019 sampai 2023 sebagai periode ramalan yang akan dihitung rata-rata pendapatannya sehingga diperoleh pendapatan rata-rata. Di sini rumusnya yaitu pendapatan rata-rata tahun KN sama dengan total pendapatan tahun KN sebelumnya dibagi dengan jumlah tahun KN. Kita masukkan angka-angkanya ke dalam rumus. 417 miliar 18 juta ribu sekian ditambah dengan 329 miliar 77 juta sekian ditambah dengan 375 miliar 38 juta sekian ditambah dengan 432 miliar 69 juta sekian ditambah dengan 465 miliar 40 juta sekian, dan didapatkan hasilnya yaitu 403 miliar 648 juta 400 ribu rupiah. Sebagai contoh yang lain, misalnya saya menggunakan 7 tahun sebagai periode ramalan, yaitu mulai dari tahun 2017 hingga tahun 2023. Kita masukkan angka-angkanya ke dalam rumus lalu dibagi dengan 7, maka teman-teman bisa lihat pada slide didapatkan hasil 392 miliar 329 juta sekian. Dengan menggunakan 7 tahun sebagai periode ramalan, maka diperoleh hasil prediksi yang lebih kecil. Oleh karena itu perlu diterapkan metode coba-coba sehingga mendapatkan hasil prediksi yang terbaik. Teknik yang kedua yaitu teknik exponential smoothing atau biasa disingkat teknik X. Dengan teknik ini kita dapat memberikan bobot yang lebih besar pada data terakhir. Alasannya karena data terbaru cenderung lebih relevan dan mencerminkan tren atau pola yang baru. Dengan menggunakan pendapatan yang telah tersedia, misalnya untuk pendapatan terakhir yaitu 465 miliar sekian, kita beri bobot 40% atau 0,4. Sedangkan untuk tahun-tahun sebelumnya kita beri bobot 60% atau 0,6. Pendapatan rata-rata untuk 6 tahun sebelumnya, misalnya di sini saya menggunakan pendapatan dari tahun 2017 sampai 2022 itu, lalu kita bagi dengan 6 dan didapatkan hasilnya yaitu 380 miliar 211 juta sekian. Dengan demikian prediksi pendapatan pada tahun 2024 adalah 0,4 dikali dengan data terakhir yaitu 465 miliar 40 juta sekian ditambah dengan 0,6 dikali dengan rata-rata pendapatan tahun-tahun sebelumnya yaitu 380 miliar 211 juta sekian. Dengan demikian prediksi pendapatan pada tahun 2024 adalah sebesar 414 miliar 142 juta 700 ribu. Teknik yang ketiga yaitu teknik Transformation Moving Average atau biasa disingkat TMA. Di sini kita harus mencari perubahan delta P-nya
Sebagai contoh misalnya pada tahun 2018 didapatkan 178 miliar 47 juta sekian, itu diberi tanda kurung karena pada tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami penurunan pendapatan. Sebagai contoh lain misalnya pada tahun 2019 didapatkan hasil perubahan delta P-nya sebesar 92 miliar 9 juta sekian, itu tidak diberi tanda kurung karena dari 2018 ke 2019 mengalami kenaikan pendapatan. Perhitungan berlaku dan dilakukan sampai pada tahun 2023. Setelah kita mendapatkan nilai perubahan delta P-nya, kita totalkan dan totalnya sebesar negatif 137 miliar 674 juta. Selanjutnya kita mencari nilai rata-rata delta P-nya, yaitu dengan rumus total delta P dibagi dengan 6. 6 itu adalah jumlah tahun peramalan sebelumnya. Jadi di sini kita masukkan angka-angkanya. Total delta P-nya yaitu 137 miliar 674 juta dibagi dengan 6 didapatkan hasil 22 miliar 945 juta sekian. Berdasarkan perhitungan perubahan pendapatan per tahun dari tahun 2017 sampai 2023, maka prediksi pendapatan pada tahun 2024 dengan teknik TMA adalah prediksi pendapatan tahun 2024 sama dengan pendapatan tahun 2023 ditambah dengan rata-rata delta P-nya. Pendapatan pada tahun 2023 sebesar 465 miliar 40 juta sekian ditambah dengan nilai rata-rata delta P-nya yaitu negatif 22 miliar 945 juta 666 sekian dan didapatkan hasil sebesar 442 miliar 94 juta 333,3 sekian. Teknik yang keempat yaitu teknik regresi dengan model ekonometrika. Kita dapat menghitung perakiraan pendapatan pada tahun 2024 dengan menggunakan rumus Y sama dengan A tambah B1X1 tambah B2X2 sampai selanjutnya tergantung beberapa variabel yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan 4 variabel independen yaitu jumlah penduduk, pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi. Perlu saya jelaskan, saya menggunakan jumlah penduduk karena menurut saya jumlah penduduk di Jawa Tengah, Kabupaten Magelang sangat berpengaruh pada pendapatan. Misalnya jumlah penduduk yang besar akan menciptakan pasar yang akan dapat meningkatkan potensi pendapatan. Teman-teman bisa lihat pada tabel, misalnya pada tahun 2023 pendapatannya sebesar 465 miliar 40 juta sekian ditambah dengan jumlah penduduknya sebesar 1.324.756 orang ditambah dengan pendapatan per kapitanya sebesar 19.070.000 sekian dan pertumbuhan ekonominya 5,04% dan inflasinya 0,21%. Kita masukkan ke dalam rumus untuk memprediksi pendapatan pada tahun 2024. Pendapatannya sebesar 465 miliar 40 juta sekian ditambah dengan 1.324.756 ditambah dengan 19.070.000 rupiah ditambah dengan 0,0504 ditambah dengan 0,0021 dan didapatkan hasil untuk pendapatan 2024 sebesar 485 miliar 434 juta 756.000. Selanjutnya kita akan menilai dari berbagai teknik tersebut mana teknik yang paling akurat. Maka itu kita harus menghitung kesalahan peramalannya. Hasil nilai peramalan yang terkecil yang akan dianggap sebagai hasil yang akurat karena memiliki nilai kesalahan peramalan yang terkecil dan kita harus menggunakan rumus di bawah ini. AP sama dengan prediksi dikurangi dengan hasil sesungguhnya lalu dibagi dengan hasil sesungguhnya. Hasil sesungguhnya yang saya gunakan yakni saya ambil dari tahun 2023 karena pada tahun 2024 hasil sesungguhnya belum diketahui. Kita akan menilai teknik yang pertama yaitu Simple Moving Average atau SMA. AP sama dengan 403 miliar 648 juta dikurangi dengan 465 miliar 40 juta ribu rupiah dibagi dengan 465 miliar 40 juta rupiah dan didapatkan hasil sebesar
negatif 0,132 01359,2. Yang kedua, eksponensial smoothing. Kita masukkan ke dalam rumus. AP sama dengan 414 miliar 142 juta 700 dikurangi dengan 465 miliar 40 juta dibagi dengan 465 miliar 40 juta dan didapatkan hasil sebesar negatif 0,109447143. Yang ketiga, transformation moving average atau TMA. Kita masukkan ke dalam rumusnya juga, yaitu AP sama dengan 442 miliar 94 juta 333,3 dikurangi dengan 465 miliar 40 juta dibagi dengan 465 miliar 40 juta dan didapatkan hasilnya sebesar negatif 0,0493412753. Yang keempat, kita menilai teknik regresi ekonometrika. AP sama dengan 485 miliar 343 juta dikurangi dengan 465 miliar 40 juta lalu dibagi dengan 465 miliar 40 juta dan didapatkan hasil sebesar 0,0436602357. Berdasarkan hasil perhitungan kesalahan peramalan dari keempat teknik menunjukkan bahwa nilai kesalahan peramalan terkecil berada pada teknik transformation moving average atau TMA, yakni dengan nilai negatif 0,0493412753 dan itu menandakan bahwa teknik TMA yang paling akurat dari hasil perhitungan kesalahan peramalan yang saya analisis. Menurut pendapat saya, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penyimpangan terhadap prediksi pendapatan di Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Magelang antara lain: yang pertama, faktor peran legislatif harus dipertimbangkan karena meskipun merupakan kota besar tetapi sering juga terjadi penyimpangan dari legislatif, misalnya korupsi oleh para legislatif. Yang kedua, faktor teknis. Menurut saya, pemerintah daerah di Kabupaten Magelang harus mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga mereka dapat menguasai maupun berpengalaman dalam hal menetapkan asumsi anggaran. Karena Jawa Tengah merupakan provinsi yang sudah mandiri, sehingga kualitas dari sumber daya manusia harus diperhatikan. Yang ketiga, faktor administratif. Perlu diperhatikan sehingga setiap perubahan perundang-undangan yang datang dari pusat dapat ditangani tanpa mempengaruhi perkiraan. Saran dan rekomendasi yang saya berikan untuk pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah, tepatnya pada Kabupaten Magelang, dalam menetapkan perkiraan dan penganggaran. Menurut saya, pemerintah daerah Jawa Tengah, terkhususnya Kabupaten Magelang, harus lebih meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sehingga mudah diakses oleh masyarakat sehingga dapat meminimalkan korupsi oleh para legislatif. Yang kedua, harus melibatkan partisipasi masyarakat agar memastikan bahwa anggaran mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Yang ketiga, harus meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia dalam perkiraan dan penganggaran melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan sehingga berguna untuk kualitas dari perakiraan. Dengan menerapkan langkah-langkah di atas, saya harap pemerintah Jawa Tengah Kabupaten Magelang dapat mengoptimalkan penganggaran untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.